Sudah punya ya anti lengket seperti ini? Iya. Sudah punya? Belum. Belum? Yang belum punya kebetulan ini mumpung masih promo ya, jadi hari yang beruntung ya. Jadi ini sedikit pembukaan. Dulu kita mengenal anti lengket seperti ini dengan nama teflon, Maxim, dan juga banyak jenis coating anti lengket lainnya. Akan tetapi yang menjadi kendala anti lengket seperti ini biasanya tidak boleh menggunakan program seperti ini ya, karena mudah tergores, mudah terkelupas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena teknik penerapan anti lengket dulu masih manual penerapannya, hanya sebatas disemprot-semprot saja, sehingga penerapan anti lengket hanya nempel di bagian permukaan luar alat. Jadi begitu menggunakan sendok tergores dan terkelupas. Sementara ini adalah sebuah penyempurnaan di mana teknik penerapan anti lengket yang dulu disemprot sekarang dipres, diopen serta di coating 3 kali lipat. Sehingga kalau misalkan di sini ibu menggunakan sendok logam seperti ini tidak jadi masalah lagi, ya. Jadi ini aman. Terus untuk anti lengketnya sendiri ini terbuat dari getah pohon pinus, sehingga kalau misalkan ibu masak ini lebih nyaman dan aman digunakan, ya. Dan lebih halus. Kalau misalkan memegang-megang silakan Bu. Dipegang, dibawa pulang gratis, tidak bayar, ya. Dan difungsikan untuk masak. Alat ini berfungsi untuk menghindari kolesterol, ya. Karena pada umumnya ibu bapak masak di alat ini bisa tanpa minyak. Untuk lebih jelas saya langsung praktek, boleh Ibu? Ya, boleh. Ibu bapaknya sudah sarapan pagi? Sudah. Sudah? Ini kebetulan Belum, banyak. saya punya menu masakan. Menu masakan ini murah meriah, mudah didapat, gampang ditiru ya. 1 bungkus mie untuk bahan yang pertama ya. Mie ini sudah saya rendam menggunakan air dingin matang selama 1-2 menit saja. Jadi airnya langsung dibuang ya. Dan selanjutnya saya juga sudah menyiapkan sayuran mentah seperti irisan, wortel, bawang prei, dan juga cabai merah seperti ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah membuat menu masakan seperti ini di rumah? Ibu Andi? Sudah membuat? Ibu Andi? Belum ya? Nanti di rumah Ibu boleh tiru, mie-nya bebas ya Bu ya. Terus sayurannya bebas. Dan untuk pengganti tepung dan air saya ganti dengan telur 2 seperti ini. Dan lebih enak nanti ibu tambahkan endok setong seperti ini 3 itu ya. Dan bumbunya ini dari mie tuh, biar lebih praktis ya. Mau menggunakan bumbu Royco, Masako, ataupun bumbu racikan sendiri silahkan ya. Selanjutnya ke teknik untuk menggunakan fungsi alat ini, tinggal dipanaskan di atas kompor. Kompornya bebas, mau kompor maju mundur, kompor naik turun, kompor gas, kompor listrik silahkan ya. Tinggal diaduk merata seperti ini. Kemudian panaskan alat. Setelah alat panas langsung sabedena ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah memanaskan minyak goreng lagi. Karena biasanya kalau Bapak Ibu masak menu masakan seperti ini menggunakan wajan biasa yang bentuk cekung, itu harus memanaskan minyak terlebih dahulu ya Bu ya. Apalagi mie dan telur ini akan menyerap ataupun akan membutuhkan minyak cukup banyak. Di sini Bapak Ibu tanpa harus memanaskan minyak ya. Kering seperti ini. Setelah merata langsung sabedena ya, istilah beken bahasa Bondowoso seperti itu ya. Dan ini mewakili masakan sehari-hari yang Bapak Ibu masak, seperti olahan tahu, tempe, ikan, ayam ya. Cukup simpan seperti ini, bolak-balik saja, dan tinggal ditunggu kurang lebih 5-6 menit. Masakan ini bisa disidangkan ya. Nah ini namanya apa tadi Bu? Masakan seperti ini di sini Bu? Omelet. Omelet. Baik, kita buat omelet ya. Tapi di Jawa Barat ini dikenal dengan nama darmintol. Ada yang tahu Bu? Darmintol?
Dadar mie telur campur wortel. Jadi disingkat darmintol. Kalau pakai bayam, darmiyam. Kalau pakai buncis, darmincis, ya. Kalau pakai bakso, darmiso. Darmiso. Pakai daging ati, darmiati. Jadi macam-macam menu masakan ini menurut bahan serta wilayah masing-masing, ya, dengan varian rasa dan juga bahan yang berbeda. Yang pasti ini saya informasikan untuk mewakili masakan sehari-hari yang ibu bapak masak, ya, seperti tahu, tempe, ikan, ayam, risol, dadar bulu, kulit lumpia, ceplok telur. Di sini tanpa menggunakan minyak. Ya, tinggal berikan bumbu. Jadi misalkan tahu tempe cukup potong-potong, lalu rendam bumbu. Setelah direndam bumbu, tinggal simpan dan bolak-balik saja. Ya, tanpa minyak, hasilnya non kolesterol, betul ibu? Ya. Tapi kalau misalkan di sini juga ibu, bukan berarti tidak boleh menggunakan minyak, ya. Boleh menggunakan minyak karena konsep dari alat ini ceper, kemudian datar seperti ini, sengaja dibuat seperti ini untuk meminimalisir penggunaan minyak goreng. Yang biasanya bapak ibu menggunakan minyak goreng banyak, di sini tanpa menggunakan minyak, ya. Terus kalau ingin menggunakan minyak, cukup dengan 1 sampai 2 sendok makan saja. Sehingga dalam 1 kali penggunaan minyak habis, tidak ada minyak sisa. Ya. Dan selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, untuk alat ini, ya, untuk bahannya ini kan dari logam sehingga ringan digunakan. Dan anti lengketnya dari tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi dari getah pohon pinus, semakin panas semakin licin. Meskipun tidak menggunakan minyak, masakan ini dengan digoyangkan alatnya seperti ini akan lepas seperti ini, tanpa harus dicungkil-cungkil. Selanjutnya tinggal dilempar ke atas, tungguin di bawah. Ya. Coba. Dilempar, Pak. Tumpah. Udah jadi sengaja. Jangan takut kalau mau sama ada yang mau coba silakan. Mau lempar itu. Lempar ke atas, tungguin di bawah. Langsung. Jangan takut jatuh ibu, jatuh pasti ke bawah. Iya lah, Pak. Udah bisa dimakan itu eman, Mak. Baik, ini saya punya tips sederhana cara membalikan masakan ini. Cukup ini tipsnya, satukan hati dan perasaan ke tangan, ya. Kemudian goyang-goyang alatnya, jangan digoyang pinggulnya. Ya, goyang. Kalau goyang pinggul joget, ya. Goyang. Kemudian tonjolkan di ujung seperti ini. Setelah menonjol, lempar ke atas. Sebelum dilempar, baca ayat kursi 3 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Dah, seperti itu. Kemudian jangan ragu, 1, 2, dan 3 seperti ini. Iya. Mudah ya? Mudah kan? Ibu boleh coba dengan alat ini, silakan. Yang penting menonjol ke depan seperti ini, lempar. Yuk, percobaan. Langsung. Jatuhkan ke bawah, bisa diambil, betul tidak? Ya kan? Lupa baca ayat kursinya. Langsung nirba. Ayat kursi kelupain. Lagi. Iya. Jangan ragu ibu, yang penting yakin, ya. Dan ini kalau misalkan ibu ragu dengan cara dilempar, bisa dipotong menggunakan sendok logam seperti ini, langsung di atas alatnya, tidak apa-apa, ya. Tuh. Jadi menggunakan sendok logam besi seperti ini tak rapat, ya. Ini dipotong jadi berapa ngomong-ngomong? Ada 30. Tuh ya. Jadi dipotong hingga ke bagian yang terkecil seperti ini, ya, untuk menikmati kebersamaan. Tuh, ya. Kalau misalkan kurang, dipotong banyak seperti ini lagi, ya. Jadi bisa dinikmati secara bersama-sama menu masakan murah meriah ini, ya. Yang penting kebersamaannya. Jadi selain dilempar, ibu bisa memotong terlebih dahulu, ya, dipotong nanti balik satu persatu. Jadi gak berantakan. Bisa juga menggunakan teknik ketiga, yaitu menggunakan media piring, ya. Jadi masakan didorong dipindahkan. Setelah dipindah lalu dikembalikan, ya.
Itu 3 cara membalikan masakan di alat ini ya. Kemudian selanjutnya setelah dibalik, proses pematangan lebih cepat. Seketika. Sabun bagaimana? Boleh, silakan. Air sabun saat dalam keadaan panas, monggo ya. Jadi ketika menu masakan ada 5, ada 6, kita buru-buru langsung panaskan kembali setelah dilap. Kemudian siapkan menu berikutnya ya. Berikutnya ini saya punya ikan. Saya punya ikan mati seperti ini ya. Jadi ini dari mentah bersihkan, setelah dibersihkan berikan bumbu ya. Setelah diberikan bumbu, panaskan di alatnya langsung seperti ini. Sekali-kali berikan olesan margarin ya ke bagian alat atau ke bagian permukaan daging seperti ini. Jadi memberikan hasil lebih sempurna terhadap daging yang dipanggang di alat ini ya. Jadi lebih sempurna seperti ini. Ini mewakili sate, ayam, daging sapi, daging kambing, daging oreng mungkin ya kalau suka ya. Dengan seperti ini saja. Tidak usah mencari alas ataupun kawat, tidak usah mencari arang, tidak usah mencari halaman yang luas dan terbuka ya. Di dalam ruangan seperti ini Bapak Ibu bisa menyajikan menu panggang sate, panggang ikan, panggang ayam dengan sangat mudah ya. Tentunya sesuai dengan keterampilan tangan Bapak Ibu sendiri, tanpa harus beli jajan di luar. Kalau panggang terong itu udah usaha juga. Nah, betul ya. Yang suka terong, tuh. Ini tidak dioles margarin ya bagian bawah. Dan untuk ikan, spesial ikan jangan sering dibolak-balik ya. Jadi biarkan kering dulu. Setelah kering, nanti dorong sama alat sendok ataupun alat bantu ya. Setelah bergeser berarti sudah kering. Ya. Kemudian ini bumbunya juga bebas ya. Bumbunya ini saya menggunakan bumbu marsanda. Ya. Singkatan dari Marangi asli Sunda. Ya. Bahannya kunyit, ketumbar, bawang merah, bawang putih, gula merah, cabai merah. Kemudian ditambah garam sama mecin secukupnya, lalu diulek sampai halus. Ya. Kemudian ditaburi seperti ini. Dan yang terakhir dalam menggunakan penyedap rasa ataupun pelengkap seperti kecap. Ini seringkali kita gunakan dari awal, betul tidak? Ya. Awal kecap, tengah kecap, akhir kecap. Ya. Di sini persepsi lebih sempurna. Kecap itu di akhir setelah kondisi daging setengah matang ataupun matang. Ya, langsung seperti ini Bapak Ibu. Langsung tuangkan di alatnya, gak usah takut ya. Karena anti lengket ini dari tumbuh-tumbuhan, semakin panas semakin licin. Jadi alat ini akan memperlicin permukaannya sendiri ketika dituangkan kecap, meskipun alat dalam keadaan panas seperti ini ya. Dan api ini diberikan terkecil ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan perebusannya untuk lebih meresap ke dalam. Panas. Itu kayak ikan bakar berarti ya. Iya betul. Ini Pak. Silakan ikannya. Dan yang terakhir untuk mencoba kualitas ya. Bapak Ibu pernah mengalami kegosongan alat masak dengan kecap yang murah? Ya. Pernah? Cara ngatasinya gimana Ibu? Sikat. Kering ya? Direndam air selama 1 minggu. Iya. Ya, baik. Kadang kalau nggak dapat direndam, digosok-gosok. Iya. Kalau nggak dapat digosok, dibuang wajannya beli yang baru. Ya. Nah, ini mewakili penjajahan kualitas. Bila mana Ibu mungkin kedepannya kedatangan jasa seperti saya berkunjung ke instansi, lembaga dan lain sebagainya ya. Jadi ditawarkan alat masak, wajib dicoba seperti ini ya. Diminta untuk menggosongkan kecap langsung pada alat yang diperagakan. Kalau tidak boleh dicoba seperti ini, jangan dipaksa ya. Kenapa tidak boleh? Betul tidak? Ya. Ya kan? Nah, lap basah
lap kering seperti ini langsung bersih seketika. Menggunakan air dan sabun saat dalam keadaan panas bagaimana? Silakan. Ya. Ini kebetulan saya punya spray KW. Tuh. Jadi ini mau disiramkan saat dalam keadaan panas, monggo. Nggak apa-apa. Ya, aman tuh. Langsung seperti ini. bersih. Pakai sprit. Jadi kalau misalkan pakai lengket itu ada dua untuk menjajalnya, menggunakan air dingin saat dalam keadaan panas disiramkan. Kalau tidak boleh, kenapa tidak boleh? Ya. Terus gosongkan kecap pada alat yang diperagakan. Kalau tidak boleh dicoba, kenapa tidak boleh? Betul tidak? Ya. Jadi itu Bapak Ibu informasinya ya seputar informasi dari produk yang saya promosikan. Informasi Jadi harga. intinya di sini penyempurnaan dari teflon. Boleh sendok logam silakan, ya boleh cuci air sabun silakan. Terus juga fungsinya ini masak tanpa minyak lebih bagus sehat ya karena tanpa minyak non kolesterol ya. Kalau ini menggunakan minyak silakan dengan 1 sampai 2 sendok makan sehingga dalam satu kali penggunaan langsung habis. Karena kalau misalkan media wajan ini dibuat cekung ya Bu ya, cembung seperti wajan biasa, otomatis penggunaan minyak banyak sehingga terjadi sisa. Dari sisa itu 85% yang masak menggunakan minyak itu disimpan dulu ya. Alasannya dua, hemat dan hemat. Padahal ahli kesehatan melarang keras penggunaan minyak digunakan lebih dari 2 kali ya, karena tingkat kolesterol darah tinggi stroke di Indonesia paling banyak. Makanya alat ini dibuat ceper kemudian datar seperti ini untuk meminimalisir penggunaan minyak goreng agar lebih teratur ya. Karena sebetulnya minyak goreng itu hanya berputar saja. Setelah hitam disimpan pada sebuah jerigen, dijual, dikemas, dibeningkan dengan alasan dinetralisirkan ya Bu ya. Padahal tetap namanya minyak bekas sudah bercampur bumbu, sudah bercampur dengan lemak-lemak pada setiap masakan ya. Contohnya Kentucky, terus juga masakan lainnya ya. Kita tidak tahu teknik penggunaan minyak itu bagaimana ya. Jadi pentingnya menjaga kesehatan melalui terapi pola masak ya. Karena kesehatan butuh makanan ya. Makanan bersumber dari pola masak. Nah, pola masak itu yang harus kita jaga ya. Jadi itu saja. Sampai sejauh ini mungkin ada yang tanyakan, silakan. Informasi harga Pak sama pemesanan. Digoreng sih Mas ya. Misalnya kita pakai logam misalnya. Boleh. Logam boleh Bapak Ibu, silakan ya. Jadi ini kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan sendok logam seperti ini silakan, ya nggak apa-apa. Jadi ini tergores tapi tidak terkelupas. Karena teknik pembuatan anti lengket bukan disemprot, tapi dipres, di oven serta di coating sehingga memiliki perpaduan anti lengket lebih bersenyawa. Ya. Tuh, seperti itu. Silakan dicoba Ibu. Icip. Ya. Itu ikan mentah ya. Ikan mati. Murni mentah. Ini Chef Junar. Terus di sini seperti itu ya. Dan kalau misalkan Ibu Bapak ada yang berminat, ini bisa dimiliki dengan 2 cara ya. Cara pertama diangsur, cara kedua tunai. Yang pasti gak sampai jual rumah, gak sampai jual tanah ya. Jadi terjangkau. Untuk angsuran hanya Rp90.000 per angsurannya ya. Selama 5 kali. Jadi kalau di total 450. Gak sampai jual rumah ya Bu ya? Betul tidak? Kalau tunai, karena ini masa pengenalan sehubungan dengan gerakan Indonesia Sehat ya, dari harga angsuran 4 seket itu dapat potongan Rp50.000. Jadi 400. Harga tunai 400, pembelian dari 2 untuk tunai ya. Bonus 1. 400 bayarnya 2 kan? Ya. Jadi 800 dapat barangnya 3. Masalah harganya. Jadi bayar 2 dapat 3 kalau cash. Kalau nyicil neni. Kalau 800, goreng 800 apa?
Ya, itu saja informasinya saya berikan di Terus sini. ini merek A. Dari Bima Ibu. Hah? Dari Bima. Kes family itu. Bima Wayang. 200 sekitar Iya. 200. Saya kemarin tuh lemor ya orang. Tadi saya dapat Iya. 200 peto leman. Sebitak leman lah. Berapa telokan? Kita lokan. Sama ada. Ini ada satu dong. Iya kok kieu Soalnya mau disosialisasikan juga ini. Mungkin kan ada YouTube-nya di Barul Ulum. Barangkali kalau misalkan ada yang berminat bisa dihubungi ke nomor WhatsApp saya ya. Oke. 089 168. Oke, dengan Bapak siapa? 087 857 525 552. Bapak atas nama? Atas nama Gunawan dari perusahaan Bima Jawa Barat. Oke. Ya. Terima kasih Bapak. Kontak personnya. Nanti bisa dihubungi. Halo. Nomor WA saya itu 12. Online full time 27 jam. Ya. Jadi kalau misalkan kalau tidur silakan Oh, dihubungi. iya. Karena pelayanan Mak, 27 kok selain jam. punya mana? Ya, itu untuk Tengok dia bela ke mana? Ibu